PSAP 8 ya. PSAP 8 tentang akuntansi konstruksi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya PSAP 9 ya tentang akuntansi kewajiban. Tapi sebelumnya saya mau tanya ya, tugasnya bagaimana? Udah mau dikumpul semua Pak. Ini sore ini akan saya kumpulkan, saya kirim sama Bapak. Ya, jadi dikumpul di Google Classroom ya. Saya mau lihat hasilnya, nanti kita bahas satu persatu. Siapa? Ya. Oke ya, jadi tentang akuntansi kewajiban di PSAP 9 ya. Nah, di sini nantinya kita membahas mulai dari klasifikasi kewajiban ya, kemudian juga pengakuan kewajiban, kemudian juga pengukuran kewajiban ya, dan juga perubahan valuta asing, dan juga penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo ya, dan juga restrukturisasi hutang ya pada paragraf pada PSAP nomor 9 ini. Nah, jadi lingkup dari PSAP 9 ini meliputi yaitu seluruh unit pemerintahan ya yang menjadikan laporan keuangan ya untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk ya pengakuannya, pengukurannya, penyajiannya, dan juga pengungkapannya ya. Jadi yang diatur itu meliputi ya akuntansi kewajiban jangka pendek dan juga jangka panjang ya, yang timbul dari utang dalam negeri atau juga utang luar negeri ya. Dan juga perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam valuta asing. Ya, kemudian juga perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman, serta perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah. Nah, tetapi PSAP 9 ini tidak mengatur mengenai ya akuntansi kewajiban diestimasi dari kewajiban kontingensi ya, dan akuntansi instrumen derivatif atau juga lindung nilai. Jadi untuk ya kewajiban kontingensi ya yang diestimasi itu tidak diatur ya di dalam PSAP 9 ini. Nah, ini saya kira udah bisa ya kita baca sendiri ya apa itu amortisasi gitu ya. Jadi amortisasi itu adalah alokasi sistematis dari premium ya atau juga diskonto selama umur utang pemerintah ya. Jadi ada alokasi sistematis gitu ya. Kemudian yang dikatakan dengan qualifying asset ya, itu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap digunakan untuk dijual dengan tujuannya ya. Biaya pinjaman juga udah kita definisikan ya, debitur juga udah kita tahu ya. Kemudian diskonto ya, apa itu diskonto? Adalah jumlah selisih kurang ya antara nilai kewajiban yang disajikan dengan present value dengan yang jatuh temponya atau maturity value-nya dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah daripada tingkat bunga efektif. Oke. Kemudian juga kewajiban saya kira udah bisa dipahami ya, kewajiban yang diestimasi juga bisa dipahami. Kemudian apa itu kurs juga udah bisa dipahami ya. Kemudian juga metode garis lurus juga bisa dipahami. Kemudian nilai nominal juga udah bisa ya dipahami. Obligasi gitu juga ya. Obligasi negara, apa itu obligasi negara adalah surat utang negara yang jangka waktunya lebih dari 12 bulan ya dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto ya. Jadi itu namanya obligasi negara. Apa itu surat ya sekuritas utang pemerintah? Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa pengakuan utang ya oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan punya nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan ya. Misalnya surat utang negara ya. Nah, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun juga dalam mata uang asing yang dijamin pembayaran pokok dan bunganya oleh negara Indonesia ya, sesuai dengan masa berlakunya gitu ya. Nah, itu definisinya yang perlu kita pahami. Lalu kita melihat di sini karakteristik utama kewajiban. Ya, karakteristiknya bagaimana di sini gitu ya. Ya, karakteristiknya adalah adanya pengorbanan sumber daya ya di masa yang akan datang. Nah, itu dia karakteristik utamanya. Baik, setiap elemen
pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban ya. Jadi harus ada pengungkapan mencakup jumlah yang diharapkan dan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Nah, itu ya yang perlu kita garis bawahi. Kemudian suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika dibayar dalam jangka waktu 12 bulan ya setelah tanggal pelaporan ya. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang ya. Ya, kemudian suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban itu jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan ya. Nah, bagaimana pengakuan kewajiban? Pengakuan kewajiban diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada pada saat pelaporan. Dan perubahan atas kewajiban tersebut punya nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal ya. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur ya. Nah, jadi pengakuannya adalah pada saat diterima ya atau juga pada saat dikeluarkan oleh krediturnya ya sesuai dengan kesepakatan. Nah, kewajiban juga bisa timbul dari ya ini paragraf 22 yaitu adanya transaksi pertukaran ya atau juga transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan yang belum dibayar lunas sampai dengan tanggal pelaporan. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintahan atau juga kejadian yang diakui pemerintah ya. Nah, ini dikatakan dengan timbulnya kewajiban ya, 4 unsur ini. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi itu mengorbankan dan menerima atau menerima suatu gantinya. Terdapat dua arus balik ya atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya di masa yang akan datang ya. Nah, ini juga di paragraf 22. Nah, yang perlu kita pahami adalah suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam satu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya ya. Dalam hal ini hanya ada satu arus sumber daya atau juga janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan ya. Baik, ya kemudian kejadian yang diakui pemerintah itu adalah kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian itu punya konsekuensi keuangan ya bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut ya. Nah, ini pengakuannya ya. Nah, sekarang bagaimana pengukuran? Nah, pengukuran yaitu kewajiban dicatat sebesar nilai nominal ya. Nah, jadi ini sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dulu ya dan dinyatakan dengan mata uang rupiah. Jadi dikurskan ya. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah. Jadi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia ya. Nah, kemudian bagaimana utang pihak ketiga? Nah, pada saat pemerintah menerima hak atas barang termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Ya, bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian, maka jumlah yang dicatat berdasarkan realisasi fisik kemajuan sesuai dengan berita acara kemajuan. Nah, jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar pemerintah harus dipisahkan ya dengan kewajiban pada unit yang non pemerintah. Nah, jadi dalam pengelompokannya itu harus disahkan ya. Nah, begitu juga bagaimana pengakuan atas utang transfer. Nah, utang transfer itu di salah satu pos PAD ada ya. Nah, jadi pengakuannya di neraca juga di mana di paragraf 38 utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat perundang-undangan ya. Utang transfer diakui dan dinilai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian juga utang bunga. Ya, utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar
bunga yang telah terjadi ya dan belum dibayar. Nah, itu. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang baik di dalam atau juga di luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan ya sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana pengakuan atas utang pihak ketiga gitu ya, PFK. Jadi pada akhir periode pelaporan saldo pungutan atau potongan berupa perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar yang disetorkan. Ya. Jadi ini sebesar yang disetorkan dari pihak ketiga. Ya. Nah, kalau utang jangka panjang bagaimana? Ya, bagian lancar utang jangka panjang yaitu nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ya setelah tanggal pelaporan. Jadi termasuk dalam kategori utang lancar itu ya. Lalu ada kewajiban lainnya. Ya, kewajiban lainnya seperti apa itu gitu ya? Ya, kewajiban lainnya itu seperti ada biaya yang masih harus dibayar ya. Atau juga ada pembayaran gaji kepada pegawai yang dinilai berdasarkan jumlah gaji yang dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat di sini ada istilah yang namanya utang yang tidak diperjualbelikan ya, atau juga utang yang ada diperjualbelikan. Nah, jadi utang yang diperjualbelikan disebut dengan non trade debt ya, itu di paragraf 47. Sedangkan utang yang diperjualbelikan disebut dengan trade debt. Jadi utang yang tidak diperjualbelikan itu seperti apa? Ya, artinya berasal dari pinjaman ya. Artinya nilai nominal yang tidak diperjualbelikan itu adalah adanya pinjaman ya pemberi utang sebesar pokok dan bunganya sesuai dengan perjanjian yang diselesaikan. Seperti misalnya pinjaman dari IMF ya, pinjaman dari World Bank, ya pinjaman dari Asia Development Bank ya dan lain sebagainya. Jadi ini kategori utang yang tidak diperjualbelikan. Nah, itu ya. Nah, sekarang utang yang diperjualbelikan ya seperti apa? Ya, artinya di sini utang yang diperjualbelikan adalah jenis utang pemerintah yang dinilai sebesar nilai pari, ya original cash value, ya dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jadi sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun juga nilai premium harus dinilai sebesar nilai parinya, ya. Jadi seperti apa itu misalnya utang yang bisa diperjualbelikan? Ya seperti misalnya SUN ya, SUN, surat utang negara itu ya. Nah, ini banyak ya sekarang surat utang negara yang dijual oleh bank ya, beberapa bank itu menjual surat utang negara atau yang berbasis syariah yang namanya suku gitu ya. Kalau di yang ada yang tidak yang konvensional disebut dengan SUN ya, surat utang negara ya. Nah, itu adalah jadi surat utang negara itulah yang diperjualbelikan ya maksudnya. Nah, dengan adanya penambahan yang namanya nilai pari ya. Amortisasi atau diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus. Nah, jadi yang namanya surat utang itu harus ada di amortisasi ya. Jadi menggunakan metode garis lurus ya. Lalu kalau misalnya terkait dengan perubahan valuta asing bagaimana ya? Nah, jadi sini utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah. Nah, jadi menggunakan kurs tengah pada saat terjadinya transaksi. Misalnya ada bantuan IMF 200 juta US gitu ya. Nah, bagaimana pengakuan kursnya? Ya, kursnya kurs tengah, ya kurs tengah Bank Indonesia gitu ya. Jadi antara kurs pasar dengan kurs yang ditetapkan ya, nilai tengahnya berapa ya. Itulah ya kurs tengah ya. Jadi kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi ya disebut dengan kurs spot ya, spot rate. Nah, itu pada saat berlaku ya. Suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi tersebut ya. Namun kurs berfluktuasi secara signifikan, maka penggunaan kurs rata-rata suatu periode tidak dapat lagi diandalkan ya. Nah, itu.
Nah, pada tiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah. Nah, jadi wajib laporannya dengan mata uang rupiah ya, penyajiannya di neraca. Jadi bukan penyajian dalam dolar. Dengan menggunakan kurs tengah tadi ya, pada tanggal neraca. Ya, selisih penjabaran pos utang dengan mata uang asing dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas. Nah, jadi selisihnya disebut dengan kenaikan ya. Kalau misalnya selisihnya naik ya, tapi kalau dia turun ya sebagai penurunan ekuitas gitu ya. Lalu kita lihat penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo ya. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur yang ditarik oleh penerbit atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya, maka ya selisih antara harga perolehan kembali ya dengan nilai tercatat netonya disajikan pada LO ya. Jadi disajikan pada laporan operasional dan diungkapkan ya, pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari kewajiban yang terkait ya. Kemudian juga bagaimana dengan tunggakan? Nah, di sini ada jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah yang harus disajikan dalam bentuk daftar umur kreditur pada catatan laporan keuangan bagian pengungkapan kewajiban. Nah, jadi di sini praktik ini biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dengan jumlah utang yang terkait. Ya, namun informasi tunggakan menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca pada laporan keuangan sebagai bahan analisa kebijakan solvabilitas ya. Kemudian bagaimana restrukturisasi utang? Nah, pembiayaan kembali gitu ya. Artinya di sini dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif ya sejak saat restrukturisasi dilaksanakan ya, dan tidak boleh mengubah nilai tercatat pada utang pada saat restrukturisasi kecuali ya jika nilai tercatat melebihi pembayaran kas ya di masa yang ditetapkan dengan persyaratan baru itu ya. Jadi restrukturisasi itu meliputi yang direstrukturisasi adalah jumlah pembayarannya ya, perubahan jadwal pembayarannya, penambahan masa tenggangnya atau penjadwalan kembali gitu ya. Atau juga pembiayaan kembali ya, artinya utang lama itu ditutupi lalu ada pinjaman baru ya. Jadi pinjaman baru itu menutupi sebagai salah satu bentuk dari restrukturisasi ya. Nah, kemudian bagaimana penghapusan? Nah, jadi penghapusan utang itu adalah pembatalan tagihan atau kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya. Nah, jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas, ya maka ekuitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset non kas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 73. Ya. Jadi paragraf 73 terkait dengan ya ini ya jumlah pembayaran kas di masa depan ya. Dalam penyelesaian utang termasuk pembayaran bunga maupun juga pokoknya lebih rendah, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utangnya kepada jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas di masa yang akan datang. Ya. Lantas bagaimana kalau ada biaya-biaya yang berhubungan dengan utang, seperti misalnya ya ada provisi, ya ini kalau kita pinjam ke bank biasa aja itu ya, pasti timbul provisi, ya 1%, 2% gitu kan. Nah ada biaya-biaya yang timbul. Lalu ada komitmen fee, ya, lalu ada amortisasi diskonto, ya, ada amortisasi kapitalisasi biaya. Bagaimana perlakuannya tersebut, gitu ya? Maka biaya pinjaman itu dapat diatribusikan dengan perolehan. Nah, jadi itu ya. Atau produksi suatu aset tertentu harus dikapitalisasi. Nah, jadi bisa diatribusi, bisa dikapitalisasi biaya-biaya ini ya.
sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Ya. Jadi boleh ditambahkan lah dengan kata lain dari nilai utangnya. Apabila bunga pinjaman didistribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman harus dikapitalisasi. Nah, ini ya, terhadap aset tersebut. Apabila biaya pinjaman tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tersebut, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan paragraf 86 ya. Ini paragraf 86, apabila suatu dana pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset, maka biaya pinjaman harus dikapitalisasi ke aset tertentu, harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tersebut yang berkaitan selama satu periode pelaporan. Ya. Nah, bagaimana penyajian atau juga disclosure-nya? Ya? Jadi terkait itu ya disajikan di mana? Di catatan atas laporan keuangan ya, harus diungkapkan. Nah, ini. Yang diungkapkan apa saja? Jumlah kewajibannya, jumlah berdasarkan pada jenis sekuritasnya, bunganya yang terutang, kemudian konsekuensi penyelesaiannya sebelum jatuh tempo, kemudian perjanjian restrukturisasi kalau ada, kemudian jumlah tunggakan, ya, kemudian juga biaya pinjaman. Nah, ini semuanya ya, ini semuanya diungkapkan ya, di mana? Di catatan atas laporan keuangan ya. Jadi informasi catatan atas laporan keuangan terkait dengan utang ya harus mencakup ya komponen di paragraf 88 ya. Itu ya. Berlaku 2010 ya. Jadi berlaku 2010. Baik, silakan kira-kira ada yang mau kita diskusikan di sini. Baik tugasnya maupun juga bahan ini, silakan. Ada? Izin Pak, Ya, silakan. bagaimana dengan kalau ada dana transfer yang sudah dikirim dari pusat, sudah ditentukan pagunya, tapi ternyata sampai dengan akhir tahun dana tersebut belum sampai ke pemerintah daerah. Apakah bisa kita catat itu sebagai hutang daripada pemerintah pusat, Pak? Itu yang pertama, Pak. Ya, tentu saja. Ya, itu kita anggap sebagai utang dana transfer. Nah, tadi ya. Ya, Jadi Pak. tetap kita akui sebagai utang dana transfer. Sesuai dengan paragraf berapa tadi? Paragraf 38. Paragraf 38 dan paragraf 39. Nah, jadi utang dana transfer. Dana alokasi umum yang belum ditransfer pemerintah pusat ke kabupaten kota ya tetap diakui sebagai utang, Pak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Baru TGR, Pak, kalau kapan bisa kita tetapkan dia sebagai kewajiban daripada ini, Pak, dianggap hutang korban ya, kita katakanlah penyedia. Ya. Karena TGR kan dikenakan ke penyedia, tapi belum kita catat utang pada tahun berjalan, Pak. Ya, kita kan menganut apa ya, accrual base, ya kan? Ya. Accrual base. Jadi kalau dikatakan dengan definisi accrual base, yaitu pada saat terjadinya transaksi. Jadi pada saat terjadinya transaksi kapan? Ya pada saat terjadinya kontrak, gitu kan, di antara kedua belah pihak. Jadi kalau misalkan tanda tangan kontrak, realisasi belum, maka itu sudah kita akui sebagai kewajiban ya. Ya, silakan yang lain terkait dengan tugas jangan lupa ya untuk dikirimkan. Nanti saya evaluasi di Google Classroom ya. Siap, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita sore hari ini ya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya.